تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani solihin solihat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa dalam dialog diskusi terkait tentang Palestina, negeri yang tidak pernah sepi daripada konflik. Dan sekarang kita lihat bagaimana konflik melanda di negeri Palestina. Banyak saudara-saudara kita yang berguguran, lebih dari 100 mereka berguguran di tangan orang-orang Zionis. Untuk itu kita akan berbicara dan berdiskusi di sini terkait masalah Palestina, kemudian Gaza, kemudian Yahudi dan umat Islam pada umumnya. Telah hadir bersama dengan kita Ustadz kita adalah Ustadz Abu Fatih Al-Adnani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagaimana kita baca buku-buku beliau, video-video beliau, banyak sekali berbicara masalah kajian akhir zaman, kajian sejarah, yang insya Allah akan bersama dengan kita terkait masalah Palestina. Yang kedua bersama dengan kita Ustadz muda kita Ustadz Faiz Barazah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, beliau ini adalah salah satu tim dari Sahabat Al-Aqsa yang sudah lama konsen untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Malam ini Alhamdulillah beliau bersama dengan kita juga. Dan insya Allah kita akan bagi kajian kita dalam dua kajian. Kajian pertama terkait masalah asal muasal Al-Aqsa, maksudnya bagaimana pandangan tiga agama terhadap Al-Aqsa. Kemudian seberapa kepentingan kita membicarakan Al-Aqsa sebagai umat Islam. Kemudian apa hubungannya Indonesia dengan Palestina atau Al-Aqsa begitu ya. Kemudian kajian kedua nanti terkait tentang konflik kekinian dan bagaimana masa depan antara harapan dan kekhawatiran kita terhadap masa depan Palestina. Baik, saya akan mulai dulu dari Ustadz Faiz ya. Saya ingin tanya Ustadz, Al-Aqsa ataupun kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Indonesia tahunya Masjid Al-Aqsa itu adalah satu bangunan yang terdiri dari ada ya mimbarnya, kemudian ada tempat khutbahnya, ada mihrabnya, ada tempat sholatnya. Bagi orang Indonesia ya masjid itu seperti itu. Apalagi ada gambar yang berseliweran di WA ataupun di sosmed bahwa yang kubah ini bukan Masjid Al-Aqsa, yang kubah ini adalah Al-Aqsa. Sebenarnya Al-Aqsa itu apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masjidil Aqsa ya, itu sebetulnya adalah seperti yang Anda sampaikan, ada yang menganggap ini kubah Sokhra, karena memang kubah Sokhra ini sebagai ikon karena mungkin dia indah di foto, atau kemudian dia tinggi besar di foto dari jauh maupun dari dekat itu indah. Betul. Sehingga banyak foto Masjidil Aqsa itu yang muncul adalah kubah Sokhra. Mungkin sebagian orang meyakini ini adalah kubah Sokhra, ini adalah Masjidil Aqsa. Sebagian ingin meluruskan, ada namanya Jami' Qibli. Jami' Qibli itu mushola Qibli, ya, tempat sholatnya. Kemudian dia bilang, ini Masjidil Aqsa, yang ini bukan. Sebetulnya Masjidil Aqsa itu adalah sebuah komplek, ya, seluas 14 hektar. Luas banget Ustaz ya? Ya, seluas 14 hektar, ya, yang disitulah yang ada di dalam 14 hektar itu adalah disebut Masjidil Aqsa. Ya. Orang-orang menyebutnya Haram Al-Aqsa. Ya. Haram Al-Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Dzar, itu adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Nabi SAW ditanya, "Ayy masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid mana yang dibangun di muka bumi yang paling pertama? Ya, itu adalah Nabi SAW menjawab, Masjidil Haram. Kemudian apa? Kemudian Masjid Al-Aqsa di Elia, di Baitul Maqdis, di kota Al-Quds sekarang nyebutnya. Kemudian kan bainahuma, berapa jarak pembangunannya? Nabi SAW menjawab 40 tahun. 40 tahun. Sehingga sebagaimana sudah ada perbedaan pendapat Ustaz ya. Masjidil Haram ini yang membangun apakah Nabi Adam ataukah malaikat? Yang jelas itu disebutkan riwayat-riwayatnya oleh para ulama, dan kita nggak membahas di sini mana yang kuat. Artinya memang sudah sejak dulu. Sudah ada. Masjid Al-Aqsa pun juga apakah yang bangun Nabi Adam ataukah yang membangun asas-asasnya malaikat? Itu juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Muhim, ya sejak itulah ditetapkan tempatnya itu adalah Masjidil Aqsa seluas 14 hektar. Nah, adapun kalau kita lihat video ada yang terakhir di tembak-tembakan, ada apa?
serangan-serangan dari Yahudi. Kemudian kita lihat ada tempatnya, ada karpetnya. Ya, itulah musola Qibli, tempat sholat. Ya, yang dibangun setelah dibuka oleh Umar bin Khattab. Tadinya bangunan itu nggak ada semuanya. Ya, setelah di penjajahan Romawi itu nggak ada, ya, nggak ada bangunan itu. Kemudian bahkan oleh orang Nasoro digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga musola Qibli tadi ya. Ya. Al-Aqsa secara umum tidak mendapatkan perhatian oleh orang-orang Nasoro. Oh gitu ya. Ya, nah setelah Umar bin Khattab masuk, beliau membersihkan tempat itu yang dipakai sholat itu, sampah dibersihkan. Kemudian beliau sholat di situ. Sekarang dibangunlah jami atau musola Qibli, tempat sholat. Yang sekarang disebutnya musola Qibli, yang kubahnya warnanya abu-abu kebiruan. Abu kebiruan. Nah, kemudian setelah itu di masa kekhilafahan Bani Umayyah, saya lupa tepatnya di era Abdul Malik ibn Marwan atau sebelumnya, nah, dibangunlah Kubah Sokhro ini. Kubah Sokhro ini yang sekarang terlihat indah itu adalah dibangun oleh era Bani Umayyah yang tentu sudah mengalami perbaikan-perbaikan, pemugaran di era Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga namanya mengalami pemugaran dan dilapiskan emas dan lain sebagainya. Siap. Jadi ternyata teman-teman sekalian, hari ini kita perlu meluruskan ternyata Al-Aqsa ataupun Al-Ardul Muqaddasah, samakah? Al-Ardul Muqaddas itu lebih umum, Ustaz. Lebih umum dari Al-Ardul Muqaddas itu Baitul Maqdis, ya. Tanah. Kalau kita analogikan dengan Masjidil Haram, ya, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Ya, kalau Masjid Nabawi ada tanah haram Nabawi. Haram Madinah. Haram Madinah itu lebih luas dari Masjid Nabawi. Ya, karena ada masjidnya di sini, tanahnya luas di sekeliling kota itu. Nah, juga ada kota Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis itu kota haram. Baik. Tanah suci. Al-Ardul Muqaddasah yang disebutkan dalam Al-Maidah itu yang mana, Ustaz? Al-Ardul Muqaddasah itu kota Baitul Maqdis secara umum. Bukan Masjidil Aqsa. Dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Hanya kalau kita lihat dari penelitian Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi, beliau dan juga anaknya Dr. Khalid Al-Uwaisi, di dalam disertasi beliau itu disebutkan batas-batas Al-Ardul Muqaddasah. Jadi Al-Ardul Muqaddasah itu lebih luas daripada Al-Aqsa. Al-Aqsa tadi luasnya yang 14,4 hektar itu Al-Aqsa atau Al-Ardul Muqaddasah? Masjidil Aqsa-nya. Oh, cukup luas juga ya. Komplek Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa-nya. Itu luas 14 hektar. Adapun kota suci, orang menyebutnya kota suci Al-Ardul Muqaddas, ya, itu luas, lebih luas lagi. Lebih dari 14. Lebih luas itu. Itu seperti kota itu ya. Ya, baik. Nah. Baik, teman-teman sekalian, itu Al-Aqsa. Kemudian sebagian kita dengar, Ustaz, Al-Baitul Muqaddas ataupun Al-Ardul Muqaddas tadi itu, atau Al-Aqsa lah, dianggap sebagai tempat keyakinan tiga agama, kan begitu. Itu seperti apa kok sampai diyakini seperti itu, mungkin Ustaz Fatih ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat bahwa tiga agama ini kan diwakili oleh para nabi dan rasul, ya, yang ajaran generiknya Islam, tapi umatnya kemudian kita kenal dengan nama umat Yahudi, umat Nasrani, kemudian kaum muslimin, Rasulullah SAW. Nah, bukan hanya tiga nabi ini, bukan hanya Nabi Musa, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi kalau hadis Abu Dzar menyebutkan jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul itu 313, itu mayoritas itu ada di negeri Syam. Mayoritas itu di sekitar Baitul Maqdis, begitu kan. Bahkan mungkin ada satu perkampungan yang isinya itu nabi semuanya. Kalau pakai logika bahwa Raja Herodes membunuh 70.000 nabi dalam waktu satu hari. Itu kan waktu kasus Nabi Yahya, Nabi Zakaria salah satu yang menjadi korban. Dalam riwayat disebutkan mereka membunuh 70.000 nabi dalam satu hari. Itu kalau mencar nggak mungkin, gitu kan ya. Ya. Artinya begini, bahwa negeri ini menjadi rebutan ataupun masing-masing agama, Nasrani, Yahudi,
dan kaum muslimin memiliki kepentingan karena secara jejak sejarah memang negeri ini begitu kental diwarnai oleh seluruh umat ini, begitu kan? Ya. Baik, kita langsung pada satu titik Ustaz ya. Kalau hari ini ada kaum muslimin atau sebagian umat Islam memberikan sebuah solusi karena ini adalah negerinya 3 agama, ya udah sebagiannya untuk orang Yahudi, sebagiannya untuk umat Islam. Kalau menurut Ustaz Faiz, kira-kira solusi seperti itu benar apa enggak? Atau pada sebuah kalimat, benarkah klaim Yahudi bahwa di situ ada kuil Sulaiman dan mereka merasa punya hak? Baik, kuil Sulaiman itu ya kita harus tahu sejarah tentang pembangunan Nabi Sulaiman terhadap kota atau Masjidil Aqsa secara khusus. Bahwa memang kita sudah sebutkan tadi bangunan itu sudah ada dulunya dari imam dibangun oleh malaikat atau Nabi Adam. Al-Muhim sebelum Nabi Sulaiman jauh itu memang sudah ada bangunan Masjidil Aqsa. Iya. Kan di dalam teks-teks Taurat disebutkan Nabi Ibrahim, Allah alam kebenarannya, Nabi Ibrahim datang ke Baitul Maqdis, kemudian bertemu dengan raja Malik Sodik itu ya, Milki Sadek kalau di bahasa Tauratnya itu. Ya. Kemudian ikut memugar, ya, membantu pemugaran Masjidil Aqsa. Itu kan memang sudah ada barang itu, benda itu atau bangunan itu sudah ada. Hanya kemudian setelah itu dikuasai oleh bangsa yang lain yang mungkin tidak beriman kepada Allah, ya, kemudian dihancurkan, kemudian datang ya, membangun lagi, ya, kemudian datang lagi bangsa yang menghancurkan lagi, hingga Nabi Musa kan ingin membawa Bani Israel kembali ke Baitul Maqdis, ya, meskipun gagal, ya, akhirnya disuruh idhab anta wa rabbuka, ya, kamu pergi sama Allah sendiri berdua berperang. Akhirnya dihukum 40 tahun tih, yang Nabi Musa meninggal di masa tih itu, Nabi Harun juga meninggal di masa tih itu. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun di dalam peperangan yang luar biasa yang sampai matahari dihentikan oleh Allah untuk tidak tenggelam. Itu dikuasai kembali, kemudian direbut kembali oleh bangsa-bangsa kafir lainnya, hingga kisah Tolut dan Jalut. Ya, Tolut dan Jalut itu peperangan yang sangat masyhur, ya, sehingga Nabi Daud dinikahkan oleh putrinya Tolut. Kemudian kerajaan itu kembali atau diteruskan oleh Nabi Daud dan juga diteruskan setelahnya oleh Nabi Sulaiman. Nah, di era Nabi Sulaiman dibangun kembali, ya, dengan bangunan yang sangat megah, yang kita tidak bisa menggambarkan bangunannya juga seperti apa. Yang jelas ya kita tahu yang bangun itu jin, nggak pakai manusia. Gimana cara bangunnya, nggak usah pakai alat berat. Baik. Nah, intinya setelah Nabi Sulaiman membangun, ya, dan Nabi Sulaiman meninggal, kerajaan Nabi Sulaiman terpecah menjadi 2. Dan juga ada kehancuran kembali setelah itu. Iya, dikuasai oleh bangsa Babil, kemudian dikuasai oleh bangsa Yunani, kemudian Persia, kemudian sampai ke Firaun, kemudian terakhir Romawi. Romawi menguasai itu dalam keadaan sudah hancur bangunan itu. Sudah tidak berbentuk. Bahkan tadi kita sebutkan sudah jadi tempat pembuangan sampah yang tidak diperhatikan lagi oleh penduduk. Baik penduduk Baitul Maqdis itu sendiri yang mayoritas saat itu adalah orang-orang Nasrani. Baik. Jadi klaim itu enggak benar. Enggak berdasar gitu ya. Enggak berdasar. Bahwa ada tembok yang dianggap satu, bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang umat Islam. Betul. Iya. Bahwa orang-orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, itu dia sudah dianggap tidak beriman dengan Nabi Sulaiman. Yang pertama. Ya, barang siapa mengingkari satu nabi itu seperti mengingkari semua nabi. Dan Nabi Sulaiman sudah diambil perjanjian oleh Allah, kalau muncul Nabi Muhammad kamu beriman nggak beriman. Nah, itu yang kedua memang sudah dihancurkan dan dibangun kembali oleh umat Islam setelahnya. Baik. Kembali ke Ustaz Khadijah. Ustaz, sekarang kita di Indonesia nih, sebenarnya seberapa jauh sih perhatian Islam terhadap Masjid Aqsa, sehingga kita perlu membicarakan ini dan perlu kita besarkan dan perlu kita gaungkan di mana-mana? Iya, banyak sekali riwayat yang memberikan isyarat tentang perhatian Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah SAW itu memberikan perhatian, itu isyarat kepada kita sebagai umatnya juga untuk ikut memberikan perhatian. Ya. Secara sirah kita temukan
setidaknya 4 kali Rasulullah SAW itu singgah ke negeri Syam yang di dalamnya itu ada Ardul Muqaddas ya. Pertama ketika beliau masih usia 12 tahun diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Yang kedua pada saat beliau membawa barang dagangan milik Ibunda Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga pada saat Isra Mi'raj. Nah, di Isra Mi'raj inilah momentum yang paling benar-benar sakral di mana Rasulullah SAW sholat di sana mengimami 124.000 para nabi dan rasul ya, yang tentu ruhnya saja ya. Kemudian dari situlah intilak untuk melakukan Mi'raj dan di sana bertemu secara fisik dan ruh lah karena dengan sejumlah nabi dan rasul tadi ya. Kemudian yang keempat adalah ketika Rasulullah SAW memberangkatkan pasukan Tabuk ya. Di luar itu wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan kaum Nasrani yang ada di Syam yang merupakan bagian daripada kekuasaan Romawi, ini Rasulullah SAW mengirimkan banyak pasukan ke Domatul Jandal misalnya. Itu bagian daripada wilayah Syam ya. Jadi dari sini seakan-akan nilai strategis negeri Syam yang di dalamnya adalah Ardul Muqaddas ini di mata Rasulullah SAW, di mata kaum muslimin adalah sangat penting. Sampai akhirnya kemudian pada masa Umar bin Khattab harapan itu menjadi kenyataan ya. Dan dalam hal ini saya tadi ingin sedikit menambah ya Ustaz Faiz ya, terkait dengan bagaimana ini Palestina apa dibagi aja ya. Persoalannya begini, bahwa sepanjang sejarah belum pernah ada sebuah bangsa yang kemudian akan memberikan perlakuan sebegitu damai kepada semua penganut agama kecuali kaum muslimin. Ya, ini diakui oleh para ilmuwan barat, oleh para orientalis yang melakukan kajian bagaimana ketika Baitul Maqdis jatuh di tangan Umar bin Khattab. Bagaimana itu? Ya, gambarannya adalah bahwa gereja, sinagog, masjid itu tetap berfungsi sebagaimana mereka dibangun tanpa saling mengganggu, tapi juga tidak saling mengapresiasi. Nah, sekarang yang terjadi kan apresiasi, bukan toleransi. Bangsa Barat mengakui belum pernah terjadi tingkat toleransi yang paling ideal melebihi toleransi yang dibangun pada masa Umar bin Khattab, gitu kan? Di mana kaum muslimin beribadah, orang Nasrani tidak diganggu, orang Yahudi tidak terganggu. Nah, kalau kemudian negeri ini tidak dipegang oleh kaum muslimin, tidak pernah ada ceritanya kemudian perdamaian, toleransi itu terwujud. Dan dalam sejarah belum ada cerita. Belum pernah ada ceritanya. Bagaimana Umar membagi semacam itu. Ya. Maka kalau kemudian pertanyaannya tadi apa dibagi-bagi saja? Pertanyaannya siapa yang punya kuasa membagi tadi? Kalau yang bagi-bagi mereka, tidak akan pernah terjadi yang namanya toleransi, kedamaian dan sebagainya. Tapi kalau itu berada di bawah penguasaan kaum muslimin, cerita bagaimana Yahudi sekian puluh tahun yang silam datang sebagai orang-orang nggak punya, lalu diperlakukan sebagai manusia, ya, itu fakta gitu kan. Tapi hari ini yang terjadi kan sebaliknya. Makanya pertanyaannya bukan bagus kalau dibagi tiga begini ya. Pertanyaannya siapa yang punya kuasa untuk membagi tadi? Kalau yang punya kuasa adalah orang Yahudi, yang mereka menentukan batasannya dan sebagainya, maka sejarah sudah mencatat sejarah sudah mencatat mereka kerjanya kayak begitu. Gitu. Gini Faiz, kalau tadi kita bilang bahwa ini dibagi nggak layak ya. Pertanyaan yang paling sedikit mendalam, Yahudi ini diusir atau diajak damai, Ustaz? Ini Ustaz, ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, itu bukan pertanyaannya Yahudi diusir atau diajak damai. Ya. Kita kalau baca Uqdah Umariyah yang sangat terkenal itu ya. Siapa yang pokoknya Romawi, intinya Romawi keluar dari sini. Siapa yang bangsa Romawi yang keluar dari sini dia aman. Ya. Gereja-gereja tidak boleh dihancurkan, salib-salibnya tidak boleh dirusak. Namanya sinagog atau biak ya, biaknya itu apa namanya, sinagog tempat ibadah Yahudi tidak boleh dihancurkan. Ya. Dan kalau kita melihat keadaan sekarang dengan pertanyaan ini, Yahudi ini enaknya diapain? Itu seakan-akan kita menganggap bahwa kejadian ini sebagai permulaan dari
permulaan dari sehingga kita mengatakan ini enaknya gimana nih, bangsa sudah perang tanpa kita melihat background kenapa mereka sampai perang begini kan. Oke, kalau itu pertanyaan gini, Ustaz, sebelum itu Yahudi masuk ke Palestina dengan cara apa, Ustaz? Nah, ini ada dua hal, Ustaz. Yang pertama, Yahudi memang penduduk di sana asli. Iya. Yahudi memang asli penduduk di sana sejak dulu. Yang kedua adalah Yahudi yang dieksoduskan. Jadi memang disuruh datang. Jadi Yahudi ini diaspora sebelumnya di mana-mana, di Eropa, di Arab, di Turki, di Yaman memang ada suku asli, memang sudah tua ya, memang sejak zaman Abraham, zaman Ashabul Ukhdud, ya sampai sekarang pun masih ada kota. Itu pun mereka sudah eksodus ke Israel, atau negara Israel yang dibangun. Mereka meninggalkan Yaman dengan biaya Allah alam, memang isu tapi saya belum bisa memastikan dengan data, dibiayai oleh kedutaan besar Amerika untuk mereka eksodus pergi ke Israel. Jadi ada memang Yahudi yang memang tinggal di situ sudah puluhan tahun, ratusan tahun, beranak pinak di situ. Ya. Ada yang memang dieksoduskan. Nah, kapan mulai eksodus besar-besaran? Itu ketika Turki Utsmani melemah di Perang Dunia Pertama. Yeah. Ya. Jadi tahun 1915-16 itu Inggris sudah menangkap isyarat kelemahan Turki Utsmani sehingga dia memprovokasi bangsa Arab untuk melepas dari Turki Utsmani. Di antaranya Syarif Makkah dan sebagainya. Nah, setelah mereka bersepakat untuk semakin melemahkan Turki Utsmani, ya ini kita bicara politik zaman dulu, berarti kita menganggap negara itu sekarang adalah yang buruk ya. Mereka itu umat yang sudah lalu lah. Nah, setelah upaya itu ada perjanjian namanya Sykes-Picot tahun 1916, di mana di perjanjian itu ada 3 negara besar yang ikut, yaitu Rusia, Prancis, dan Inggris. Nah, di mana isi perjanjian itu adalah membagi negara-negara yang akan dianggap lepas dari kekuasaan Khilafah Utsmani, itu dibagi-bagi. Nah, Inggris ya diberikan Yordania dan Palestina. Inggris. Ya. Yang sebelum pembagian itu ada namanya deklarasi Balfour, di mana itu sebuah kesepakatan antara Yahudi dan pemerintah Inggris, kerajaan Inggris, bahwa pemerintah Inggris akan mendirikan untuk Yahudi sebuah negara di Palestina. Dengan imbalan diaspora Yahudi ini memberikan kekuatan ekonomi kepada Inggris ya, tentu mereka sangat membutuhkan untuk Perang Dunia I. Betul. Yeah. Nah, akhirnya ketika Inggris mendapatkan mandat, istilahnya Mandaroti of Palestine, disebutnya mandat Palestina ya, Inggris memandatkan mereka memandatkan Palestina dan Yordan ini kepada kerajaan Inggris. Nah, mulai itulah 1917 secara resmi Inggris menguasai Baitul Maqdis, menguasai Palestina secara umum. Nah, mulai 1917 mulai ada eksodus dari berbagai negara. Itu fase ya, memang Inggris menguasai ya dari 1917 sampai 48. Nah, dari 1917 sampai 48 ini ada eksodus besar-besaran. Yeah. Ya, eksodusnya besar-besaran. Ratusan ribu. Dari 40.000 menjadi 600.000 dalam waktu itu. Itu fase sampai 48. Itu setelahnya masih banyak lagi. Nah, di fase itu memang banyak perlawanan. Karena memang dari rakyat Palestina. Karena mereka bukan cuma eksodus, tapi dia hijrah ke sana, membentuk laskar. Saya ingat laskar pertama namanya Haganah seperti ya, kalau kita nyebutnya laskar, tapi dipersenjatai oleh Inggris. Dia ini mulai merebut desa-desa. Jadi bukan rumahnya, jadi desa ini mereka serang, mereka rebut. Ya. Nanti mereka menghancurkan. Ada buku yang berisi foto-foto sejak dari mulai 1917 sampai sebelum berdirinya negara yang disebut Israel itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada rumah-rumah orang Islam. Jadi masukin dinamit, boom, ada foto-fotonya itu semua. Jadi mereka melakukan kalau bahasa Arabnya tathir irqi atau genocide sebuah kampung, supaya mereka pergi dari kampung tersebut atau mati di situ. Ya, ketika pergi, mereka ambil ini untuk dibangun pemukiman ilegal. Baik. Itu terjadi sampai sebelum kemerdekaan. Sampai kemerdekaan. Enggak ada kemerdekaan.
nggak ada kemerdekaan. Proklamasi maksudnya. Ya. Deklarasi berdiri. Deklarasi berdiri ya. Nah, sebelum deklarasi itu ada upaya dari Amerika Serikat tahun seingat saya 1945. Nah, di situ mulai ada solusi namanya solusi dua negara. Udahlah, dibuat dua negara saja. Jadi udahlah, dibuat dua negara, ya dibangun negara Yahudi dan negara Palestina. Nah, Baitul Maqdis gimana nih Baitul Maqdis? Atau Masjidil Aqsa gimana? Masjidil Aqsa tidak dikuasai Yahudi, tidak dikuasai Umat Islam. di bawah kontrol PBB. Di bawah kontrol PBB. Tapi masyarakat menolak itu. Kok bisa ente masuk ke rumah saya kok? Tiba-tiba dibagi. Ente masuk ke rumah saya ribut. Tiba-tiba ente orang ketiga nengahnya udah rumahnya dibagi dua aja. Kok enak? Iya. Nah, terus begitu sampai diumumkan 1948 bulan Mei 1948 berdirinya resmi negara Israel. Nah, pengumuman ini disambut oleh perang, Sob. Yordania, Mesir. Perang Arab itu bukan? Sebelumnya, Yordania dan Mesir itu perang. Yordania merebut Dhifah Hurbiyah, tepi barat. Mesir merebut Sinai dan Qita Gaza, jalur Gaza. Tapi setelah perang itu semua wilayah itu jatuh ke Israel. Jadi ini dapat apa? Dapat Mesir, dapat Qita Gaza. Kemudian Yordan dapat tepi barat. Ibaratnya terselamatkan itulah. Nah, dari sini berangkat perjuangan-perjuangannya dari tepi barat dengan jalur Gaza itu saja. Ya, itu. Sampai itu perang 1967, perang Arab yang 4 negara yang. Ya. Baik. Tadi sudah kita lihat saja ternyata masuknya mereka dengan cara istilah intrik-intrik penipuan yang luar biasa ya. Bukan penipuan, nggak pakai penipuan. Ya udah langsung datang begitu, ngambil rumahnya orang Islam, dibangun. Mungkin ya dari Inggris, kemudian Amerika tadi mungkin ya. Itu semacam penipuan terhadap umat Islam mungkin ya. Nggak penipuan saya. Itu nggak saya anggap penipuan. Merampas ya. Itu merampas. Perampokan. Itu perampokan. Baik. Yahudi masuk ke tanah orang Islam dengan cara apa? Dia tinggal di situ, kalau mereka membeli tanah, oke. Saya beli tanahnya, saya jual. Tapi ini rumahnya dibom. Habis itu dipetakin. Bisa dipetakin, ini punya aku, ini punya aku. Baik, Ustaz Fatih ya. Mungkin dari cerita tadi ada yang mungkin sisi yang perlu Anda tambah tadi mungkin bagaimana eksodusnya Yahudi ke Israel, Ustaz. Ada yang perlu ditambah mungkin? Catatan-catatan yang kalau dikaitkan dengan akhir zaman ya, ini kan Allah memberikan janji ya kepada orang Yahudi itu ada 2 janji, ada wa'dul ula sama wa'dul akhirah ya. Yang menarik itu adalah pada wa'dul akhirah. Di wa'dul akhirah itu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ji'na bikum lafifa. Ya. Jadi pada awalnya Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel maksudnya, itu supaya tinggal di negeri tersebut. Dulu ya pada masa Nabi Musa. Ya, tapi kemudian Allah memberikan janji kalau sudah datang wa'dul akhirah itu ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan kalian dari berbagai macam penjuru secara bercampur baur. Ini adalah sebuah isyarat bahwa memang orang Yahudi ketika tadi mengalami diaspora, ya, kemudian akan tiba masanya mereka nanti akan kumpul lagi, balik lagi ke negeri Palestina ini. Tapi sebetulnya ini justru menjadi janji wa'dul akhirah yang menjadikan isyarat kehancuran, dan mereka sangat menyadari sekali mereka ya kitab-kitab Taurat mereka terutama di Yeremia sama Yehezkiel itu kalau kita baca banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan bahwa ini waktunya panen, pengetaman mereka akan digiling sebagaimana anggur digiling gitu, kalau bahasa-bahasa Tauratnya semacam itu gitu kan ya. Tapi ya seperti salah dialog seorang rabi Yahudi, saya lupa yang wawancara siapa, tapi pertanyaannya begini, Anda tidak yakinkah Anda bahwa Yahudi itu nanti akan dikalahkan, akan dihancurkan? Yo kami yakin, tapi yo nggak secepat inilah ya, kalau bisa ditunda dulu lah begitu ya. Jadi mereka sangat meyakini sekali. Maka banyak komentar-komentar dari mereka itu yang menggambarkan begini, sebenarnya di satu sisi bahwa kedatangan Yahudi eksodus dari berbagai macam wilayah negara itu
sebagai gambaran kemenangan, tapi hati mereka sebenarnya diliputi dengan ketakutan. Kenapa? Ini mempercepat proses janji wa'dul akhirah itu akan menjadi kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pada zaman Rasulullah SAW juga sudah ada komunitas Yahudi, minimal ada 3 di Madinah tadi, Qainuqa, Quraidah, dan Bani Nadir. Kemudian Yahudi tadi disebutkan diaspora setelah diserang oleh Romawi, diaspora kemana-mana. Dan kita juga banyak membaca bahwa Yahudi ini nggak diterima di banyak komunitas. Sebenarnya Yahudi ini apa sih yang membuat dia tidak diterima di banyak komunitas ya? Soalnya kalau di Indonesia kita belum bisa merasakan karena jauh ya. Sedikit sekali berinteraksi. Kalaupun ada mungkin nggak terang-terangan mungkin begitu saja ya. Ya. Sedikit sekali. Iya. Gimana Ustaz sebenarnya? Atau mungkin sampai Fatih dulu atau gimana? Kenapa mereka sampai diusir, sampai ada gerakan anti-Semit di Jerman ya? Iya. Karena Yahudi juga ya. Gimana Ustaz? Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkisah tentang orang-orang Yahudi ini, kita akan tahu kenapa mereka itu diperlakukan sampai Allah apa? Wa ita'adzana rabbuka la yab'atsanna alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Nanti akan ada yang sampai hari kiamat akan ada yang membuat mereka ini merasakan pedihnya azab karena yang kelakuan mereka. Coba kita lihat dari zaman Nabi Musa, diajak perang ya udah, kalau bahasa sekarang Nabi Musa lu pergi berdua sama Allah. Itu bahasa tingkat kekurangan ajaran sangat tinggi. Kami nggak mau diajak pergi, ayo kita berangkat, kita bebaskan Baitul Maqdis. Nggak mau. Lu pergi berdua aja sama Allah. Kami di sini nungguin duduk. Siapa yang menang? Kami di sini nungguin. Itu kan kurang ajar banget itu. Sebelumnya lagi baru diselamatin dari Firaun. Baru diselamatin. Lihat orang nyembah berhala, Zatu Anwat. Lihat orang nyembah berhala. Nabi Musa, kita bikinin Tuhan dong. Kayak gitu. Kan Nabi Musa marah, kalau innakum qaumun tajhalun, kalau bahasa sekarang kalian ini goblok gitu. Mungkin Nabi Musa marah betul. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan gangguan dari umatnya yang belum beriman, Nabi SAW menjawab, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya aktsar min hadza fasabar. Caci maki, lebih dicakiti lebih dari ini tetap sabar. Bersama Yahudi ya. Bersama Yahudi umatnya yang diselamatkan oleh beliau sendiri. Dia bilang nabinya kudisan. Coba. Ada orang bilang nabi kudisan gara-gara Nabi Musa nggak mau, kalau sekarang nggak mau berenang bareng gitu ya. Itu nggak mau karena mungkin kudisan. Nabi dibilang kudisan. Ya, akhirnya Allah utus batu untuk membawa baju Nabi Musa lewat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Ya, sehingga Nabi Musa mengejar baju itu ke tengah-tengah Bani Israel, dan Bani Israel melihat bahwa Nabi Musa itu sebetulnya pemalu, bukan ada apa? Kudisan. Sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa. Janganlah kalian seperti orang yang menyakiti hati Nabi Musa. Fabarra'allahu mimma qala, Allah bebaskan Nabi Musa itu dari itu. Nah, kemudian belum di zaman-zaman setelahnya ada Nabi. Kalau pada zaman Nabi Muhammad misalnya sampai diusir, mereka ini gimana sebetulnya karakternya? Ya, kalau kita lihat ekstrimnya itu Bani Quraidah. Ya, kan yang mendapatkan perlakuan sangat ekstrim itu adalah Bani Quraidah. Kita sudah mengerti semua bahwa Nabi SAW sudah memberikan, karena beliau datang, ya, dan langsung karena kita sulit menjelaskan mujtama' qabali, ya, masyarakat kabilah itu. Ketika kepala-kepala kabilah semua sepakat dengan Nabi SAW, artinya Nabi menjadi pemimpin di situ. Otomatis ketika beliau menjadi pemimpin, beliau membuat, ya, kalau sekarang apa? Perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Kalau kita lihat isinya di situ, orang Yahudi, ya, saling tolong menolong. Artinya kalau ada musuh orang Islam menyerang, maka Yahudi membela. Kalau ada musuh orang Yahudi menyerang, umat Islam membela. Yang terjadi? Ya, yang terjadi ketika perang Ahzab, ini Nabi SAW dalam keadaan sangat genting dengan musuhnya koalisi ada 10.000, pasukannya Nabi hanya 3.000, dan total penduduk Madinah itu nggak nyampe 10.000. Karena Nabi merasa aman, sebelah kanan kiri, kalau kita analogi kanan kiri ada Bukit Harrah, belakang ada Bani Quraidah. Udah aman deh, Bani Quraidah nggak akan berkhianat. Sampai dibegitukan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW konsentrasi di depan dengan
dengan kondaknya, tiba-tiba berkhianat. Ketika terfokus di sini, di belakang berkhianat, ini sangat berbahaya bagi umat Islam di tengah yang semua pasukannya terfokus di depan begini. Ini pengkhianat besar, sehingga Nabi SAW perlakukan dengan semua yang laki-laki yang itu dieksekusi. Baik, Ustaz. Itu sejarah bagaimana perilaku mereka. Nah, Ustadz yang mungkin sering mengamati kontemporer sekarang atau mungkin zaman-zaman gerakan antisemit tadi ya. Sebenarnya perilaku Yahudi itu yang Anda rasakan sekarang atau zaman dulu itu seperti apa sampai diusir, sampai ada gerakan antisemit tadi ya. Sampai Hitler melakukan genosida terhadap Yahudi dan menyisakan sebagian mereka untuk bercerita tentang kejahatan nenek moyang mereka gitu. Ya, begini ya, kalau mungkin detail sejarah perkembangannya itu saya tidak banyak tahu, tapi kalau kita baca, sampai Ustadz Muhammad Thalib menulis buku 76 karakter Yahudi dalam Quran ya. Dan itu isinya kebejatan semuanya. Gitu kan. Karakter pembohong, karakter pengecut, karakter penipu, karakter mereka itu kalau ngutang nggak bayar, karakter kalau mereka ini hobinya ya sampai Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Ghatafan, Bani Nadir, semua kemudian hampir nggak ada yang tidak melakukan pengkhianatan di zaman Rasulullah SAW dengan sangat terang-terangan, semacam itu ya. Maka ini dari sisi gen deh, sudah begini sampai hari kiamat mereka memang karakternya semacam itu gitu ya. Jadi kelicikan, kecurangan itu dipertontonkan begitu sangat nampak sekali gitu. Makanya wajar kalau tinggal di mana saja mereka diusir begitu loh. Sampai harus berpikir, Theodore Herzl berpikir untuk membantu sebuah negara. Yeah. Tapi uniknya itu kan negara yang oleh orang dianggap tidak mungkin terjadi karena mereka dikenal sebagai bangsa yang suka perang, bangsa yang suka saling mengolok-olok. Kok bisa terjadi gitu saja ya? Itu yang hal menarik gitu nih. Ya kok bisa menjadi sebuah negara gitu nih. Sementara mereka ini bangsa yang diaspora kemana-mana, di mana-mana diusir, dan sejarahnya mereka adalah orang yang saling berperang antara satu sama lain kan begitu. Ya. Kalau kita lihat negara yang berdiri itu melalui beberapa fase, beda dengan negara Yahudi. Dia langsung didatangkan seperti tadi ya. Terus ngambil tanah secara mengusir sampai terjadi banyak pengusiran. Puncaknya di 1948 sehingga disebut Hari Nakbah. Hari Nakbah itu hari bencana besar di mana mayoritas penduduk Palestina itu hijrah. Hijrahnya kemana? Ke tepi barat dan ke Qita' Gaza atau jalur Gaza, dan sebagian pergi ke tempat-tempat yang lain. Itu disebut Hari Nakbah. Itu hijrah semuanya. Pemilik tanah pribumi diusir. Perang 1948 yang Yordania hanya berhasil mengambil tepi barat dan Mesir hanya berhasil mengambil jalur Gaza itu. Plus ditambah setelah itu mereka melakukan yang tersisa di kawasan yang dikuasai oleh Israel itu. Setelah berdirinya negara Israel itu kan masih ada muslimin yang tinggal di kawasan Israel, di Al-Quds, di kota-kota lain itu, di Haifa, di Yafa, di Asqalan, masih ada orang-orang Islam tinggal di situ. Ya, mereka ambil rumahnya. Sekarang kita bisa lihat akses video itu. Kita bisa akses di YouTube video-video bagaimana mereka mengambil rumah-rumah. Tentara datang dikosongkan, tentara datang dikosongkan, kemudian diambil bulldozer, diambil rumahnya, terus ada tukangnya itu bagi-bagi meta-meta terus dibangun. Ya. Jadi ini ente rumah ente di sini rumah. Itu tanahnya orang Islam. Ya. Nah puncaknya lagi di tahun 1967 ketika perang 4 negara, ya, Irak, Yordania, Mesir, Suriah. Ya. Mereka semua bersepakat untuk nyerbu dan dikeroyok deh ini Israel gitu ya. Tapi dalam 6 hari kalah semuanya. Entah saya juga masih belum bisa menalar saya itu. Ya. Yang mati itu tentara 4 negara ini yang gugur itu 20.000 lebih. Sedangkan yang Israel cuma sekian ratus ya, atau sekian ribu aja. Dan pesawatnya Mesir itu semuanya rontok. Semua ya. Tank-tank itu 80% yang saya baca itu 80% itu rusak tank-tanknya. Kok bisa? Nah, efek dari perang 1968 itu Gaza diambil, Sinai diambil, Golan diambil. Oleh Israel. Ya, tepi barat diambil semuanya. Ya.
Kemudian, nah ini yang paling parah adalah 3/4 warga Palestina itu terpaksa hijrah keluar. Jadi bayangkan 3/4 muslimin warga asli Palestina harus keluar. Yang sekarang kita kalau di Suriah mereka tinggal di Mukhayam Yarmuk, ya, kemudian di Libanon, kemudian di Mesir saya nggak tahu ada Mukhayam di mana. Tapi yang saya tahu itu ada di Libanon, kemudian di Yordania, kemudian di Suriah, dan sebagiannya mereka lebih dari 400.000 itu ada di Kuwait. Baik, Ustaz. Tadi kejahatan ini mungkin terakhir, Ustaz, ya, untuk sesi pertama. Ini orang-orang awalnya nggak punya satu kesatuan negara, tapi kayak terorganisir rapi sekali. Dan kejahatan mereka ini sepertinya diamini oleh dunia. Pertanyaannya, siapa di belakang mereka kok seberanian ini dan semacam tidak ada hukum yang bisa menyentuh mereka? Ini kalau ditarik pada konteks akhir zaman ya, salah satu tanda-tanda bahwa Dajjal ini kan raja Yahudi. Dia hidup dari sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Ya, dia nggak tahu gimana caranya survive begitu ya, sangat misterius sekali. Tapi yang pasti di balik semua ini adalah tidak bisa dipisahkan daripada fitnah yang dibawa. Kalau Imam Ibnu Hajar itu kan menjelaskan bahwa keterkurungan Dajjal itu sama sekali tidak menghalanginya untuk kemudian mengirimkan utusan-utusannya, gitu ya. Kalau riwayat Imam Nawawi bahwa terkurungnya Dajjal tidak menghalangi dia untuk tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam hal ini adalah tentu saja dia sebagai raja Yahudi yang ditunggu-tunggu, dia memiliki peran untuk kemudian melanjutkan, mengkondisikan, mengatur, mengelola, menyiapkan sampai waktu yang nanti Allah tentukan. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang kalau kita lihat pada konteks Yahudi ini sulit untuk dinalar. Iya. Karena memang ini perkara yang di luar Khawarij kalau ada semuanya, gimana ya? Kita lihat berdirinya negara di luar kebiasaan. Ya itu kalau saya masih menangkap itu sesuatu yang masih kelihatan ya. Tetapi hal-hal yang sangat misterius, kan banyak sekali perkara-perkara misterius yang nggak bisa diungkap ya. Ada invisible hand lah yang memang membuat pekerjaan ini begitu terorganisir gitu kan, dari sepanjang ratusan atau ribuan tahun itu hampir tidak ada perubahan, dalam arti kemudian berubah arah, berubah gerak, semuanya mengkerucut kepada tujuan yang ya sekali lagi tidak pernah berubah begitu. Jadi kalau antum tanyanya tadi apa ini ya saya nggak bisa menebak yang lain kecuali bahwa di situ ada peran yang namanya pembawa fitnah terbesar ini. Gitu. Cuman kita nggak bisa narasikan seperti apa hakikatnya begitu. Menurut saya untuk sesi ini cukup dan sangat sudah jelas dari mana Yahudi, bagaimana dia masuk dan seperti apa karakter mereka. Ya baik. Demikian teman-teman sekalian, barakallahu fikum ajmain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.